Fokus pertempuran di Ukraina telah beralih ke jalan menuju Mariupol. Serangan ofensif Ukraina perlahan mendorong mundur pasukan Rusia. Tank Challenger yang dipasok Inggris siap bergabung dalam pertempuran, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Maliar mengatakan pertempuran paling aktif tidak lagi di sekitar Bakhmut, di wilayah Donetsk Timur, tetapi di selatan. Khususnya ke arah dua kota pesisir Berdyansk dan Mariupol, ungkapnya. Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky menekankan gerakan dalam serangan balasan adalah hal terpenting. Putin akui kerahkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan Moskow telah mengerahkan tahap pertama senjata nuklir taktisnya di Belarusia. Dia mengatakan senjata nuklir hanya akan digunakan jika ada ancaman terhadap keberadaan negara Rusia. Berbicara di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg pada hari Jumat, Putin juga mengatakan ada bahaya serius bahwa aliansi militer NATO dapat ditarik lebih jauh ke dalam perang Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia siap untuk pembicaraan lebih lanjut tentang kontrol senjata. Amerika Serikat, AS, mengatakan tidak ada indikasi Kremlin berencana menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Ukraina. Delegasi Afrika bertemu Zelensky. Delegasi pemimpin Afrika bertemu dengan Zelensky di Kyiv. Afrika mendesak Rusia dan Ukraina untuk menurunkan ketegangan dan bernegosiasi. Tim diplomatik menyebut kunjungan mereka sebagai misi bersejarah dan menyuarakan keprihatinan tentang benua yang menderita akibat perang, termasuk kenaikan harga biji-bijian. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengatakan kedua belah pihak harus menghentikan pertempuran dan perang ini harus diselesaikan dan harus ada perdamaian melalui negosiasi. Namun, Zelensky menolak negosiasi apapun dengan Moskow. Ia telah menjelaskan kepada para pemimpin Afrika, mengizinkan pembicaraan apapun dengan Rusia sekarang, ketika penjajah ada di tanah kami, berarti membekukan perang, membekukan rasa sakit dan penderitaan. Ukraina akui hancurkan 6 rudal jelajah kaliber dan 2 drone pengintai. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menghancurkan 6 Kinzhal, 6 rudal jelajah kaliber, dan 2 drone pengintai. Kepala Administrasi Militer Kyiv menyatakan bahwa mereka semua dicegat di wilayah Kyiv. Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan tidak ada kerusakan di ibu kota dan melaporkan ledakan dari pertahanan udara di distrik Podil Tengah. AS umumkan paket bantuan tambahan untuk Ukraina. AS telah mengumumkan tambahan $205 juta, 163 juta pound, dalam bantuan kemanusiaan ke Ukraina untuk membantu mengatasi kekurangan makanan, air minum, dan kebutuhan lainnya. Bantuan yang akan disalurkan melalui LSM Mitra di kawasan itu, juga ditujukan untuk membantu korban perang tetap berhubungan dengan anggota keluarga yang terpisah. Upaya NATO melindungi jaringan pipa dan kabel bawah laut setelah serangan Nord Stream. NATO telah meluncurkan pusat baru untuk melindungi jaringan pipa dan kabel bawah laut setelah serangan Nord Stream yang belum terpecahkan. Ancaman sedang berkembang, kata Letnan Jenderal Hans Werner Wirman, yang mengepalai unit khusus yang berfokus pada tantangan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan NATO memberikan lampu hijau untuk pusat tersebut, yang berlokasi di Northwood, barat Laut London. Ada kekhawatiran yang meningkat bahwa Rusia mungkin menargetkan kabel bawah laut dan infrastruktur penting lainnya dalam upaya mengganggu kehidupan barat. Fokus pertempuran beralih ke Mariupol. Fokus pertempuran di Ukraina telah beralih ke jalan menuju Mariupol. Serangan ofensif Ukraina perlahan mendorong mundur pasukan Rusia. Tank Challenger yang dipasok Inggris siap bergabung dalam pertempuran, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Maliar mengatakan pertempuran paling aktif tidak lagi di sekitar Bakhmut, di wilayah Donetsk Timur, tetapi di selatan. Khususnya ke arah dua kota pesisir Berdyansk dan Mariupol, ungkapnya. Sementara itu, Volodymyr Zelensky menekankan gerakan dalam serangan balasan adalah hal terpenting.